Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semua. Jadi materi kita pada sore hari ini adalah menghitung cash flow in capital budgeting, meneruskan materi kita di minggu kemarin, yakni capital budgeting. Nah, capital budgeting, penganggaran modal ini ada dua. Sebenarnya ada yang untuk replacement atau pergantian dan juga untuk ekspansi, mendirikan atau memperluas usaha. Nah, nanti kita bakal lihat ini di aliran kas awal, aliran kas operasional, sama aliran kas akhirnya. Nah, kita nanti hitung NPV-nya, kita juga hitung NPV. Kita lihat dari perhitungan NPV itu investasi atau usulan usaha dari replacement atau ekspansi ini layak apa tidak untuk dijalankan. Nah, kalau misalnya hasil NPV-nya ini nanti positif, maka layak untuk dijalankan. Tapi kalau untuk hasilnya negatif, NPV-nya, maka replacement atau ekspansi tidak layak untuk dijalankan. Nah, sebelumnya di replacement, kita pelajari terlebih dahulu aliran kas awal, aliran kas operasional, sama aliran kas akhirnya. Nah, untuk aliran kas awal, ini ada harga perolehan. Harga perolehan ini misalnya dari harga beli mesin baru ditambah dengan biaya instalasi dari mesin baru tersebut. Nah, harga perolehan ini bersifat mengurangi. Karena uang kita kan keluar, uang kita berkurang, maka mengurangi. Kemudian nilai jual aset lama. Nah, nilai jual aset lama ini bersifat menambah. Kenapa? Karena kita dapat keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian ada pajak yang bersifat mengurangi dan penghematan pajak yang bersifat menambah atas aset lama. Nah, kalau kita misalnya melakukan penjualan atas aset lama, kalau dikenakan pajak berarti mengurangi. Kalau nanti ada penghematan pajak berarti menambah. Nah, sama untuk di sini nih, kalau pajak itu menambah, kalau harga jual aset lama kita lebih kecil dari nilai sisa atau nilai dari harga jual aset yang lama. Nah, kalau pajak itu bersifat mengurangi, berarti harga jual aset lama kita itu lebih besar daripada nilai sisa. Nah, kemudian ini ada kenaikan atau penurunan modal kerja karena adanya aset baru. Nah, kalau kenaikan modal kerja bersifat mengurangi, kalau penurunan modal kerja bersifat menambah. Ini nanti kita jumlahkan semua yang minus atau plus, nanti kita bakal tahu di investasi awal itu aliran kas awal kita berapa. Selanjutnya kita ke aliran kas operasional. Nah, aliran kas operasional ini dari pendapatan, misalnya penjualan meningkat, misalnya 300 dari 300 juta menjadi 325 juta, berarti pendapatannya 25 juta. Kemudian biaya operasi, kalau penurunan berarti menambah. Kalau terjadi kenaikan biaya operasi berarti mengurangi biaya operasional. Nah, kemudian dari pendapatan, kalau ada penurunan berarti ditambah biaya operasional ya. Ini nanti ketemu laba operasinya. Kalau kenaikan biaya operasional, pendapatan dikurangi kenaikan biaya operasional, nanti ketemu laba operasi. Nah, laba operasi nanti kita akan hitung nih dengan depresiasi, dikurangi atau ditambah. Nanti bakal ketemu laba sebelum pajak atau earning before tax-nya. Nah, untuk mencari pajak ini nanti kita cari dari berapa persen pajak dikalikan dengan earning before tax-nya ini. Earning before tax dikalikan pajak, nanti ketemu earning after tax atau laba setelah pajak.
Depresiasi kita masukkan dari hasil depresiasi yang di bawahnya laba operasi, menambah bersifat menambah. Jadi untuk menghitung aliran kas operasi ini dari laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Kemudian di aliran kas akhir. Aliran kas akhir sama pajak bersifat menambah jika harga jual aset barunya lebih kecil dari nilai sisa atau nilai buku. Kemudian pajak bersifat mengurangi jika harga jual aset barunya lebih besar dari nilai sisa atau nilai buku. Nah, untuk nilai sisa atau hasil penjualan aset, ini biasanya di akhir umur investasi atau akhir umur proyek, mesin baru itu diperkirakan laku dijual seharga 70 juta. Nah, itu nanti kita masukkan di sini, di aliran kas akhir, untuk nilai sisa atau hasil penjualan aset baru. Kemudian pajak atau penghematan pajak atas penjualan aset. Nah, kalau pajak bersifat mengurangi, kalau penghematan pajak bersifat menambah. Kemudian pengembalian biaya tambahan modal kerja. Nah, ini nanti kalau misalnya di soal itu kan memerlukan tambahan modal kerja. Nah, itu nanti kita masukkan di sini. Tapi sifatnya menambah. Nanti akan ketemu aliran kas akhirnya. Selanjutnya, kalau sudah ketemu aliran kas awal, aliran kas operasional, atau aliran kas akhir, kita cari NPV-nya nih. Nah, NPV ini caranya aliran kas awal ditambah dengan aliran kas operasional dikalikan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah biaya modal dipangkatkan N, kemudian semuanya ini kita bagi dengan biaya modal, kita tambah dengan aliran kas akhir. Nah, kalau ketemu NPV-nya negatif, maka replacement ini tidak layak atau tidak bisa diterima. Tapi kalau NPV-nya positif, maka replacement itu layak, dapat diterima, dan bisa dijalankan. Ini untuk menghitung aliran kas awal, aliran kas operasional, dan aliran kas akhir, juga NPV yang ada di bagian replacement. Selanjutnya kita pindah ke ekspansi. Nah, di ekspansi, ini ada aliran kas awal, aliran kas operasional, dan aliran kas akhirnya. Kalau aliran kas awal, harga perolehan ini sama, harga pembelian, harga biaya instalasi, dan lain-lain. Kemudian kenaikan, kalau kenaikan karena adanya aset baru. Nah, kalau ekspansi kan kita mendirikan sebuah usaha nih. Tentunya kita pasti membeli semua mesin-mesinnya itu baru. Jadi di sini nggak ada itu mesin lama. Kita langsung aja di harga perolehan. Kalau ada penurunan modal kerja kita tambah, kalau ada kenaikan modal kerja karena adanya aset baru kita kurangi. Nanti bakal ketemu investasi awal atau aliran kas awalnya berapa. Kemudian di aliran kas operasional, pendapatan atau penjualan bersifat menambah. Kemudian biaya operasi, kalau ada penurunan biaya operasi berarti bersifat menambah. Kalau kenaikan dari biaya operasi maka bersifat mengurang. Nah, dari laba operasi ini, kalau biaya operasi penurunan ya berarti pendapatan ditambah dengan penurunannya ini. Nanti ketemu laba operasi. Kalau kenaikan berarti pendapatan dikurangi dengan kenaikan biaya operasi. Nanti ketemu laba operasinya berapa. Untuk depresiasi bersifat mengurangi. Jadi laba sebelum pajak atau earning before tax-nya dari laba operasi dikurangi dengan depresiasi. Untuk pajak sama pajaknya kita kalikan dengan laba yang sebelum pajak. Kemudian untuk menghitung laba setelah pajak kita kurangi dari laba sebelum pajak ini dengan pajak beberapa persen. Pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Nah, laba setelah pajak berarti laba sebelum pajak
dikurangi dengan pajaknya. Biaya depresiasi yang sebelumnya di sini bersifat mengurangi, kalian pindah di sini. Nanti akan bersifat menambah. Nanti akan ketemu aliran kas operasionalnya. Kemudian di aliran kas akhir, ini sama dengan yang di replacement. Aliran kas akhir, pajak menambah jika harga jual aset barunya lebih kecil dari nilai sisa. Pajak mengurangi jika harga jual aset baru lebih besar dari nilai sisa. Aliran kas akhir, ini ada harga jual mesin, kemudian ada pajak, dan pengembalian modal kerja. Nah, ini nanti bakal ketemu aliran kas akhirnya.